Jadi gini ya, pertama saya anggota Banser, dan di Banser kita dididik militer, jadi kita punya jiwa korsa. Gus Yakut itu adalah panglima saya di Banser, jadi tentu saja saya akan bela beliau. Kalau saja yang bicara itu kawan mereka, misal Rizik yang bicara seperti itu, garansi 100% mereka tidak akan marah. Rocky Gerung jelas-jelas menista kitab suci, Al-Quran, Injil, dibilang fiksi, hayalan, mereka tidak marah. Karena kawan, Abdul Somad jelas-jelas menista agama Kristen, menyebut di salib ada setan, ada jin kafir, mereka tidak marah. Karena kawan, rumah ibadah Saudara Ketahanan Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kencang-kencang secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur. Pegiat media sosial Permadi Arya alias Abu Janda mati-matian membela Menteri Agama Yakut Khalil Qomas yang sekarang ini diserang berbagai pihak. Bahkan sempat dipolisikan lantaran disebut-sebut membandingkan suara azan dengan suara anjing. Abu Janda mengaku telah melihat secara utuh pernyataan Menak Yakut terkait hal ini. Ia menegaskan dari video pernyataan Yakut yang beredar luas di media sosial, yang bersangkutan sama sekali tidak menyebutkan azan. Setelah saya simak lagi videonya, Gus Yakut tidak mengatakan satupun kata azan. Yang beliau maksud adalah penyalahgunaan toa. Misalnya pengajian anak-anak bersuara purau yang disembur sama toa di waktu orang-orang istirahat. Jadi Gus Yakut tidak sedang membandingkan suara azan dengan anjing menggonggong, kata Abu Janda Senin tanggal 27 bulan 2 2022. Pembelaan Abu Janda itu justru mendapat kritik keras dari Ketua Umum KNPI Haris Purnama. Ia menilai pembelaan Abu Janda buat Menteri Agama Yakut adalah sekedar klaim buat mencari pembenaran. Justru pernyataan Abu Janda dinilai blunder fatal. Nih muncul lagi si Abu Janda, asal bicara lagi nih orang. Azan itu bertujuan memanggil umat Islam untuk sholat, bukan memanggil Tuhan, kata Haris Pramana dikutip dari akun Twitternya. Haris Pramana lantas meminta Abu Janda untuk menjaga omongannya. Jangan sampai pernyataan yang keliru justru membuat suasana semakin panas di tengah polemik pengaturan pengeras suara sekarang ini. Makanya jadi penggiat media sosial jangan asal nyeplos, nanti diketawain banyak orang, sambungnya. Bersama cuitannya itu, Haris juga membagikan cuitan Roy Suryo yang mengunggah video Yakut. Dalam unggahannya itu, pakar telematika itu mengatakan Yakut memang tidak menyebutkan kata azan secara gemilang, tapi dia menyatakan bunyi toa masjid 5 kali dalam satu hari. Itu merujuk pada kumandang azan dari rumah ibadah. Bunyikan toa sehari 5 kali, ya pasti yang dimaksud adalah suara azan lah. Semua kalau nonton video ini pasti juga paham, kata Haris. Haris menegaskan azan tidak pernah mengakibatkan kebisingan dan mengganggu ketentraman. Selain itu, kata Haris, volume suara azan sudah diatur oleh pengurus masjid sebelum Kementerian Agama mengaturnya. Musibah, bencana, gempa dan sejenisnya tidak akan terjadi kecuali diundang. Ngaku beriman, ngaku ketuhanan yang Maha Esa. Bahkan ditulis, dideklarasikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Konstitusi kita mengakui dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Atas berkat rahmat Allah kita merdeka. Tapi apa kelakuan bangsa Indonesia? Azan, pembacaan ayat suci di Quran dianggap mengganggu. Al-Quran, katanya kita umat beragama, katanya kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Kok bisa-bisanya pengajian mengganggumu? Kok bisa-bisanya suara azan membuat kau risih? Gimana Allah tidak marah? Ini negara kita dengan sama. Bukan utusan dari neraka. Lalu berkatalah ini, man anta? Orang yang meninggal berkata, siapa kamu? Dia jawab, sayalah sholat yang kau anggap enteng selama ini. Kau tidak pernah urus selama ini. Saya diperintah Allah untuk menyiksa kamu, memilih kamu sampai datangnya hari kiamat. Siapa gerangan ular? Ekornya cuma satu, kepalanya tidak bisa dihitung.
Kembali kau, saya tidak mau. Saya ditugaskan Allah menemani kamu selamat di kuburmu, karena kau anggap remeh saya selama ini. Berapa lama disiksa di kubur, tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bagi mereka yang meninggal, coba bayangkan Pak, nenek tak yang 100 tahun yang lalu meninggal, bapak tak yang meninggal 20 tahun yang lalu sekarang, apakah mereka sudah sampai di akhirat? Surga atau neraka? Belum. Mereka semua masih ada di kuburnya. Transit ini alam kubur. Berapa lama kita di alam kubur, tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bayangkan Pak, bapak tidak pernah sholat, banyak dosa, banyak maksiat, masuk kubur tidak ada pahala, tidak ada amal kebaikan. Kemana kamu bawa? Bapak pergi merantau ke Tanah Bumbu. Sampai Tanah Bumbu, ternyata di Tanah Bumbu tidak enak. Cari kerja setengah mati, cari pekerjaan susahnya minta ampun. Bapak masih ada pilihan, lebih baik saya kembali ke orang tuaku. Mudah-mudahan ada warisan saya bisa kerja di kampung. Tapi kalau bapak masih di kubur, menderita, tidak ada enaknya, disiksa selama-lamanya. Tidak ada istilah pulang. Mondron of kutus. Masuk di kubur, kau disiksa, kau suka atau tidak, kau tinggal di situ menikmati itu siksaanmu. Maka kalau ada pejabat Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia. Kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk dalam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Jadi kita rakyat Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku, pigau moy melek luki. Bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita, fa inna kamayitun. Kata Nabi, bikin mako apa yang kau mau bikin. Lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Mau kau tidak sholat silakan, mau kau nimu rakyat silakan, mau kau bohongi rakyat silakan, mau kau pakai senjatamu untuk semenang-menang silakan, tapi pasti kamu mati. Apa beda? Apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, kamu pasti mati.